Ini pemimpin ini maknanya luas. Bukan hanya menjadi pemimpin, jadi Pak Presiden, Gubernur, Bupati, tidak. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Fattah di dalam kitabnya Ulama Uzab itu mengatakan ya, bahkan sebelum kita menikah, sebelum yang laki-laki menjadi bapak anak-anak nanti, itu dimotivasi untuk bertafakur terlebih dahulu. Karena kalau sudah menjadi bapak buat anak-anak itu pasti disibukkan. Betul Bang Nando? Ada waktu belajar lagi Bang Nando? Dikit kan? Dikit. Jadi gitu ya. Jadi katanya bertafakurlah kalian sebelum kalian itu menjadi pemimpin. Entah pemimpin negara, pemimpin wilayah, atau pemimpin di rumah tangga. Pokoknya kita bertafakur dulu. Karena kalau seandainya kita sudah disibukkan dengan hal yang demikian, otomatis porsi belajar itu sangat sedikit. Jadi maknahu, kata Imam Nawawi, ijtahadu fi kamali ahliyatikum. Maka beristihadlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyempurnakan keahlian kalian. Wa antum atba', karena kalian sekarang itu masih pengikut. Qabla antasiru sadatan, sebelum kalian itu menjadi pemimpin. Karena kita sekarang ini kan masih pengikut, masih murid. Nanti sebelum kita menjadi guru, sebelum kita menjadi pemimpin, maka kita belajar terlebih dahulu. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in imtana'tum minat ta'allum. Karena kata beliau, sesungguhnya jikalau kalian telah menjadi pemimpin yang diikuti, imtana'tum minat ta'allum, maka kalian itu akan terhalang untuk belajar. Apalagi kalau jadi pemimpin kan, jadi Pak RT, jadi Pak Kades, jadi Pak Gubernur, Pak Bupati, itu biasanya pasti ada rasa segan untuk duduk bersama rakyatnya. Padahal dia itu ilmunya sedikit, ya kan? Ada di sana majelis ilmu. Sementara ini sudah jadi pemimpin, otomatis pasti dalam dirinya itu ada rasa segan, ada rasa tak enakan. Lirtifai mansilatikum, karena apa? Karena posisi kalian itu, kedudukan kalian itu sudah tinggi. Makanya ada rasa gengsi dan tak enakan tadi. Wa kasrati syughlikum, dan juga banyak kesibukan kalian. Selain daripada itu juga kesibukan kalian pun juga sudah banyak. Wa hadza makna qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan itulah semakna dengan perkataan Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoinya, tafaqqaha qabla an turo asa fa iza taro asta fala sabila ila tafaqquhi. Bertafakulah kalian sebelum kalian menjadi ketua. Faiza taro asta, jika kalian menjadi ketua, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada lagi jalan bagi kalian untuk bertafaqquh tadi. Karena alasan pertama, karena lirtifai manzilatikum, karena kedudukan kalian itu tinggi sehingga kalian segan tak enakan untuk belajar, untuk duduk bersama orang-orang. Lalu yang kedua, karena disibukkan dengan hal yang lainnya. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu taala faslun fit tabkiri fil qiraah wa fi nafyil hasadi wal ujubi. Ini fasal menjelaskan tentang fit tabkir, menyegerakan untuk setoran atau membaca Al-Qur'an di waktu pagi, ya, di waktu pagi, dan menghilangkan sifat hasad dan ujub. Wa yanbaghi ayyubakkira bi qiraatihi ala syaikhi awalan nahar. Jadi seyogyanya bagi si murid tadi untuk menyegerakan bacaannya atau menyetor bacaannya di hadapan syekh tadi awalan nahar, di awal pagi. Wali hadisin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis disebutkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga Allah itu memberkahi umatku di waktu pagi hari. Nah, karena di sini kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka seyogyanya bagi kita untuk membaca Al-Quran di hadapan syekh itu di waktu pagi hari. Wayan bagi ayyuhafidhu ala qiraati mahfuzihi, dan seyogyanya juga bagi si murid tadi ayyuhafidhu, untuk konsisten mengulangi hafalannya ala qiraati mahfuzihi, jadi konsisten untuk mengulangi lagi hafalannya. Wayan bagi alla yu'athira binaubatihi ghairihi, dan juga bagi si murid tadi alla yu'athira,
itu tidak mendahulukan giliran orang lain, tidak mendahulukan orang lain yang seharusnya gilirannya itu sudah ada. Artinya gini, artinya ketika itu seharusnya giliran dia untuk maju ke hadapan syekh, untuk membaca di hadapan syekh, itu jangan sampai kita nyuruh orang lain untuk maju dulu. Kamu maju dulu lah, setoran dulu. Ini disebutkan di sini layan bagi ya, tidak seharusnya seperti itu. Karena ada kaidah fikih yang berlaku dalam masalah ini, fa innal isara fil qurabi makruhun. Ini kaidah fikih di sini nih. Karena sesungguhnya kita menyuruh orang itu untuk melakukan untuk melakukan duluan dalam masalah ketaatan. Qurab itu kan ketaatan, maka itu hukumnya makruh. Karena kita membaca Al-Quran kan, kita membaca Al-Quran, ini seyogyanya kita dulu yang baca, karena itu giliran kita. Jangan orang lain kita suruh maju ke depan. Contoh lain seperti ini, kaidah seperti ini. Contoh lainnya, ketika misalnya kita lagi dalam keadaan sholat nih, sholat itu di depan kita itu kosong. Seharusnya kan kita yang maju nih, karena itu kan posisinya kita nih maju. Tapi kita suruh orang, maju. Kan sering seperti itu kan? Ini kaidah fikihnya. Fa innal isara fil qurabi makruhun. Kita nyuruh orang lain itu untuk melakukan duluan dalam masalah ketaatan, itu hukumnya makruh. Bi khilafi al-isari bi huzuzin nafsi. Kecuali kalau kita mendahulukan orang lain itu untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi fa innahu mahbubun kan, maka itu hal yang sangat dianjurkan. Fa in ra'a asy-syaikhu al-maslahata fil isar, kalaulah seandainya syekh tadi itu melihat ada kemaslahatan untuk mendahulukan giliran orang lain daripada yang pertama kali datang, fi ba'dil awqati, di sebagian waktu, limakna syar'i, karena tujuan syar'i, fa asyaru alaihi bizalika, maka hendaklah si murid tadi itu mengiyakan imtisala amarohu, untuk mengiyakan perintah dari gurunya. Kalau seandainya itu memang dari perintah gurunya karena ngelihat kemaslahatan, mungkin yang datang terakhir tadi itu rumahnya jauh, ya kan? Rumahnya jauh. Otomatis kalau ditakhirkan dia baca setoran di hadapan syekh, otomatis nanti takutnya pulang kemalaman, misalnya seperti ini. Maka lihat kemaslahatan seperti itu, boleh orang yang datang terakhir itu didahulukan gilirannya. Ya. Wa mimma yajibu alaihi wa tata'akkad al-wasiyya bihi. Dan juga yang diwajibkan atasnya dan ditekankan wasiat baginya itu adalah Allah yahsuda ahadan min rufqatihi. Dia tidak hasad kepada temannya. Ya. Beda ya hasad sama ghibthah, sudah kita jelaskan. Hasad itu adalah kita berharap untuk hilang nikmat orang itu, ya kan? Tamanni zawalun ni'am ila ghairihi. Kita berharap bahwasanya orang itu hilang kenikmatannya, itu namanya hasad. Ya, kalau ghibthah itu cuman iri biasa, dan itu pun dalam hal yang kebaikan. Yang dimaksudkan di sini oleh syekh itu memang hasad. Artinya orang tersebut memiliki ilmu, punya keahlian, lalu kita berharap bahwasanya dia nanti celaka. Ini termasuk bagian dari hasad. Min rufqatihi au ghairihim, selain daripada temannya. Ala fadilatin razaqahullahu al-karim iyaha, atas fadilah yang telah Allah berikan kepada orang yang pintar itu tadi, iyaha. Wa anna yu'jab bima hasalahu, dan juga kita jangan ujub dengan apa yang sudah kita peroleh. Wa qad qaddamna idaha hadza kullahu fi adabis syekh, dan semuanya ini, penjelasan ini sudah kita jelaskan, sudah kita sebutkan ketika membahas tentang adab syekh. Ya. Wa tariqatuhu fi nafyil ujubi. Sekarang syekh mau menjelaskan kepada kita bagaimana caranya kita menghilangkan sifat ujub. Ya. Jadi ada caranya, bagaimana caranya kita menghilangkan sifat ujub. Jadi kan ujub itu kan adalah salah satu contohnya atau ciri-cirinya. Ujub itu kan manusia, orang tersebut itu merasakan di dalam dirinya sifat hasanah, yang dimana sifat itu sudah melengket ke dalam dirinya. Itu namanya ujub itu.
Jadi kalau ada orang yang menyangka bahwasanya atau dia merasa bahwasanya sifat baik itu sudah melekat di dalam dirinya, maka ini termasuk bagian dari ujub. Hari ini dia telah melakukan infak atau sedekah. Wah, saya punya sifat dermawan ya. Gitu kan? Nah, ini termasuk sifat ujub. Jadi bagaimana caranya kita menghilangkan ujub tadi? Ayyuzakkira nafsuhu. Jadi dia ingat dirinya annahu lam yuhassil ma hassala bihaulihi wa quwwatihi, bahwasanya sesungguhnya dia tidak akan memperoleh apa yang telah dia peroleh ya, bihaulihi wa quwwatihi, dengan upaya dan tenaganya, wa inna ma huwa min fadlillah. Jadi apa yang ia peroleh itu bukan dari tenaganya, bukan dari usahanya, akan tetapi itu semua berasal dari fadlum minallah, bahwasanya itu berasal dari fadilahnya Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada hamba yang ia inginkan. Kita cepat hafalan kita, alhamdulillah. Kita mudah hafalan kita, alhamdulillah. Jangan sampai dengan cepat hafalan kita merasa, oh ini kan memang karena saya pintar nih. Ini kan memang karena saya cepat hafalannya nih. Memang keturunan saya, emak bapak saya, kakek-kakek saya itu memang orang yang hafal Quran. Jadi saya mudah menghafal. Tidak. Karena itu semua berasal dari fadlum minallah. Wala yanbaghi ayyujab bi syai'in lam yahtari'u. Maka tidak siokianya bagi si murid tadi itu ujub kepada sesuatu yang tidak dibuatnya. Lam yahtari'u itu tidak dia buat, bukan dari dia. Bal auda'ahu Allah ta'ala fihi, akan tetapi Allah yang menitipkannya. Auda'a yudi'u itu artinya menitipkan. Jadi tadi kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada hamba tersebut. Wa tariquhu fin nafil hasadi. Lalu di sini muallif Imam Nawawi menjelaskan kepada kita cara bagaimana bagi kita untuk menghilangkan sifat hasad. Tadi kan ujub, sekarang hasad. Ayya'lama anna hikmatallahi ta'ala iktadat ja'la hazihil fadila fi hazah. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tadi itu pasti ada hikmah di dalamnya. Allah telah menetapkan bahwasanya kawan kita itu diberikan kelebihan. Berarti itu ada hikmah di balik itu semua. Ada kawan kita yang lebih unggul hafalannya daripada kita. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada hikmah di balik itu semua. Fayan bagi an la yu'tarad 'alaiha. Maka jangan sampai bagi kita merasa keberatan, wala yakraha hikmatan aradahallahu taala walam yakraha, dan juga jangan sampai kita itu membenci hikmah-hikmah apapun yang dimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan fadilah kepada orang lain, sementara kita pun tidak diberikan fadilah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk cara bagaimana kita menghilangkan sifat hasad. Kita ulangi dulu yang ujub. Jadi cara kita menghilangkan sifat ujub, bahwasanya kita harus mengetahui apapun yang kita peroleh, keunggulan apapun yang kita dapati, itu bukan berasal dari kita, akan tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlum minallah yu'ti may yasha. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu dengan hal yang demikian, karena itu ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasad berarti kita harus mengetahui bahwasanya apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti di dalamnya ada hikmah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keunggulan bagi orang lain sementara kita tidak, pasti di dalamnya ada hikmah. Seperti itu kurang lebih, wallahu taala alam. Setelah habis pembahasan kita bab yang keempat, insyaallah bab yang kelima akan kita jelaskan pada pertemuan besok insyaallah. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.